pensiun terakhir. Pas angkatan sekolah di terakhir. Ada yang sudah pensiun 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu. Ada yang perpanjangan 5 tahun itu sudah dapat 3 tahun, 3 tahun lagi masih. Keri dewe. Jadi mereka gitu. Ada pensiun kalau aku di mana? Aku malu sama itu. Ya ini kan Pak Arif tahu. Iya kan yang lawan-lawan telat-telat. Ini saya kan tak saya bawa ke masjid. Masalahnya masalahnya karena paling mono. Saya hanya satu kelas. 3, 4, 5, 6. Pertanyaan apa pernyataan? Mas Kandil ya? Namanya orang pakai aja? Saya tidak tahu susunan acaranya, jadi langsung saja acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa tahlil singkat, selanjutnya acara sambutan dan perkakakian. Untuk menyingkat waktu karena waktu sudah siang, mari kita buka acara perkumpulan hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan apa yang nanti dibahas menjadi kelancaran untuk kita semua. Ala hadhihi awal qul sholih al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas Ibu Nur Syamsiah, waktu dan tempat dipersilakan. MC bebas, monggo maju. Indonesia tanah airku, harum harta
rahimakumullah, teman-teman seperjuangan melanjutkan acara berikutnya, yakni pembacaan tahlil beserta doa kepada Pak Ustaz Ahmad Khairi. Kami persilahkan. Yang bisa yang tadi. على هذه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وإلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وعن بقية الصحابة رضي الله عنهم وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وعلى كل وصحبه كل خصوصا أبينا آدم ومن سيدنا حواء ومن تنسل بينهم وإلى يوم الدين وإلى سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني ورسله وفره وسلسلته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhlasan proses Toyo guru-guru PAI Kota Blitar yang sudah sedang kita semuanya, seluruh pejuang-pejuang di Kota Blitar, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna
فضلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نويت تقربا من الله بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صغائر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإلى جميع الخلفاء الراشدين وإلى جميع الأولياء والسادات وجميع سادتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم انزل رحمة ومغفرة عن كل من أهل قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلنا قبورهم كفرا من كفار النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan sesuai dengan harapan kita tahlil singkat dan doanya. Tersebut Kiai Khairi. Teman-teman rahimahumullah, acara berikutnya yakni sambutan pertama akan disampaikan oleh tuan rumah yang nanti langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Sentul. Yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Jainal, beliau adalah saudara saya, tetangga saya. Yang kami hormati Ibu Reni, Koordinator Kepala Sekolah Kecamatan Pajak Kidul. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Agama se-Kota Blitar. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul di SDN 1 Sentul dalam rangka KKGPAI Kota Blitar. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengawas, Ibu Koordinator
kepala sekolah, juga kepada Bapak Ibu semua sudah hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih pula sudah diberikan kesempatan sekolah kami via Pak Arif untuk menerima panjenengan semua, walaupun keadaannya hanya demikian. Semoga kerasan dan semoga kegiatan di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Karena KKG ini merupakan tempat panjenengan semua untuk belajar bersama, menimba ilmu dan mencari informasi yang nanti akan lengkapnya akan dipaparkan oleh Bapak Pengawas dan panjenengan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat bekerja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya yang terkait dengan pengawas pada Bapak Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Koordinator Kepala Sekolah SD Tempat dulu. Kepala Sekolah siapa tapi namanya itu betul sebenarnya Tonggo. Apalagi orang bapaknya itu. Bapaknya namanya Pak Sunardi. Dulu sering konsultasi. Ketua KKG dan sebenarnya Bapak Ibu dari yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang sangat bahagia. Mudah-mudahan pertemuan ini bahwa kebersamaan senantiasa tersanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, maaf kalau saya terlambat. Sebenarnya tidak terlambat, tapi saya mencari jalur yang agak jauh. Pahalanya di surat itu ada dua alamat, yaitu alamat kaki, yaitu alamat kegiatan. Alamat kaki kita jalan kaki. Jadi sudah sampai jalan kaki saya. Terus kita buka lagi, jelas betul ini. Jadi yang dua-duanya tak baca, tapi yang telinga itu yang nempel itu jalan kakinya. Makanya langsung aja di sana. Terus itu mana ya? Saya tidak besok tahu gitu ya, langsung aja di putarannya kantor mana biasanya buat sentul itu yang kalau saya hafal itu sentul 3 untuk rapatan putarannya kantor apa yang konsumen itu paling hafal saya tahu sehingga kakak saya bang mas saya itu supaya di situ ini ceritanya bisa apa di sini dulu juga pernah. Sebelum saya dipindah di jenjang SMA ya, itu saya pernah kunjungan di sini untuk 2 tahun. Tapi tidak detail ini seperti berapa itu nggak dari. Kita ternyata akhirnya rombongan itu ya begitu ceritanya. Palingnya ya memakan waktu 3 bulan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih waktu kami sempat memberikan kepada Dani atau sebenarnya lembut tapi terus terang jadi saya tidak bisa sering tidak bisanya daripada yang bisa karena kalau sudah hari Sabtu kan itu jauh sebelumnya itu sudah di total gitu ya. Nah yang kedua minta permohonan maaf Bapak Kepala
Oh betul ya, karena kemarin itu saya juga di diskusi juga kita baca surat yang mengawasi bagus itu aja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sebagai sambutan KKI di JJS ini ke depan semakin bagus. Perkenalkan beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kata lagi nggak perlu saya balik ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan itu ya sejak dilantik Pak Prabowo sebagai presiden berapa? 6 bulan ya. Membahagiakan dan membanggakan untuk membawa dan menjadi wujud kemajuan pendidikan. Dan kebetulan kita ini kan ada sambungnya dengan pendidikan. Karena kedinasan dengan itu bapaknya dinas, betul ya? Apa ada yang angkatan kemana? Ada ya? Guru agama tapi angkatan dinas. Tapi menurut regulasi pembinaan guru agama itu dibawa kewenangan Kementerian Agama. Nah, untuk memperbaiki makanya ya seperti PTP itu dikeluarkan kepada lewat sehingga Anda tidak bisa kelihatan begitu. Nah, zamannya PTP lain, tapi selama ini alhamdulillah lancar ya. Di antara yang lain kata-kata ada lancar, ada seperti ini dilakukan sangat lancar termasuk melakukan PPG yang senantiasa difasilitasi dan segala sesuatu dibantu kelancaran. Bapak dan Ibu sekalian, ada sampai-sampai ganti atau tidak yang ingin kami sampaikan yang pertama, kita ini karena sudah sering mengalami berbagai peraturan perubahan dan macam-macam, dengan aturan itu kita tidak terlalu kaget, biasa. Perubahan memang selalu diperlukan tapi memang perubahan itu diperlukan karena menghadapi situasi yang maka pandai-pandailah kita menghadapi dan menyelesaikan yang jelas. Ada perubahan dalam konteks kita itu sebagai guru yang mengabdi di lembaga pendidikan berkhidmat untuk mencerdaskan anak bangsa. Mulai dari kurikulum namanya tetap, kurikulum namanya tetap, isinya yang berubah, orientasinya yang berubah. Ya. Seperti pola pembelajarannya memakai
ada istilah deep learning. Ada yang namanya deep learning itu sejak saya sekolah itu sudah ada, namanya aja ya berubah. Ada sedikit polesan-polesan, ada sedikit apa namanya variasi karena terkait dengan kehidupan dan teknologi. Tapi di balik itu juga ada kecenderungan potensi bahwa proses pendidikan itu akan kembali ke zaman masa lalu. Kalau kita melihat di media sosial seperti di media itu ada semacam kembali kepada era zaman tahun 70-an di mana guru murid itu menulis kata dan itu ada apa mereka enggak gagal dengan teknologi, mereka sudah dapat teknologi dan sementara kita sudah makhluk teknologi. Mungkin kita juga akan melalui fase-fase seperti itu. Mereka sudah bisa membedakan mana yang lebih efektif ketika era pembelajaran jalan pada menulis tabur dan pembelajaran jalan ada semacam organisasi. Kemudian pendekatan proses itu sudah kita lampaui dan sekarang berakhir. Sekarang belum berakhir, tapi sudah mulai ada pergeseran bahwa pembelajaran itu belum cukup. Maka secara institusi, secara batinnya, maka seorang guru itu juga harus memiliki dan menerapkan pendekatan personality learning. Nyambung batin seorang guru dengan peserta didik nyambung. Kalau bahasa guru sederhana, tapi kan tenang, orang tuanya gurunya. Bisa kasih tahu bahwa benar itu nanti bukan dari kantor itu juga persis yang sudah dilakukan dulu era zaman justru itu. Nangis di depan cucu kadang-kadang tak boleh satu rumah tak boleh nangis tidak balik ke orang tua tidak boleh aspek-aspek yang seperti itu yang berarti sampai lagi seorang murid itu ini adalah tanggung jawab. Di negara-negara tetangga seperti Malaysia itu personal learning itu menurut dari pendekatan proses itu
yang tidak kurang nih. Pendekatannya sudah militeristik nih. Salah kapok, tutup. Ibu nggak ada, ibu nggak bawa barisan. Gitu, kurang deh. Kasih sayang tetap, tapi polanya yang bukan yang ketiga, apapun perubahannya, maka dalam konteks pendidikan itu sebenarnya ada tiga dalam apapun konteks. Apa? Yang pertama adalah ada barometer perilaku. Betul ya? Guru agama itu barometer perilaku. Di dalam jiwa itu adalah barometer moralitas seorang guru. Isu dan matematika adalah isu guru matematika ini kadang-kadang apalagi setelah itu menarik itu ya, menarik. Dan kalau nanti dari situ menarik, kemudian hati, visi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Era digital kita tidak sulit melakukan analisis kritis dan melihat berbagai teman-teman mengajar di pengajian di YouTube banyak, pengajian di Facebook juga banyak, buku-bukunya sudah ada. Mereka mendapatkan itu dari sana. Sehingga kalau mereka tidak menghubungi dengan kompetensi di bidang dengan nanti akan bisa negatif. Apalagi kalau misalnya rasa jawab, kok saya nggak jawab? Murid bertanya, dengan jawabnya syukur, sungkan, kalau Raisa baca, murid sudah paham. Bahkan kadang-kadang mereka sudah membandingkan jawabannya, maka terus tindakan baik kompetensi di bidang materi maupun di bidang metode. Beberapa contohnya. Kira-kira tahu belum? Tes kemampuannya itu sederhana banget. Apa? Menulis surat Al-Fatihah lengkap dengan terjemahannya. Fatihahnya pakai bahasa Arab, terjemahannya pakai bahasa beliau itu nggak pakai Google. Bible sekitar 18 gitu. Kalau ada sekitar 70 guru agama
rekomendasi atau setelah itu sampai sekarang belum ada lagi. Mungkin tidak ada yang terbaru. Oh begitu. Termasuk kompetensi metodologi. Kompetensi metodologi. Sekarang metodologi itu yang berbagai macam-macam. Tapi ada kata kunci. Seperti kata pertama, tidak ada satupun metodologi pembelajaran tidak ada juga. Kenapa? Murid yang sono senengane model baca, murid yang sono senengane Python, sekolah senengane Python, sekolah senengane Python dan macam-macam. Mungkinkah guru mampu meladeni dalam satu ruang yang sama, di waktu yang sama? Kalau bisa misalnya, dan saya pakai Python, kamu aja tidak ingat dulu. Itu akan menambah video, maka tidak ada metodologi yang paling bagus. Oleh karena itu pengayaan metodologi itu menjadi lebih penting. Kenapa? Ketika metode itu diterapkan di depan kelas, maka dinamisasi itu pasti terjadi. Kompak kalau ini metode ini, materi ini, metode ini, kelompoknya ini dan banyak. Contoh saat diterapkan di ruang kelas, bocah ini mau dipaksakan, mau tidak mau belok arah begitu. Betul ya? Belok arah. Kenapa? Yang paling penting yang ada dalam pemikiran gurunya, bagaimana akan materi ini menyampaikan tujuan tercapai. Proses menjadi tidak penting lagi. Untuk apa proses sudah tidak tercapai tujuannya? Makanya ada pembahasan al-ghayatu ahammu minat tariq. Betul ya? Betul ya? Tujuan itu lebih penting daripada metode. Metode bisa apa saja. Tetapi at-tariqatu ahammu minal materi. Metode itu masih lebih penting daripada materi. Tapi materi lebih penting daripada cerdas. Nah, posisi-posisi yang seperti ini harus dikatakan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, proses administrasi sesuai dengan perkembangan pembelajaran berbagai macam ini memang kita harus selalu mengikuti. Apalagi kalau sudah menyangkut ada terkaitannya dengan pengaruhnya dengan pengembangan profesi itu menjadi penting. Tapi apa-apa yang saya sampaikan di depan tadi itu jauh lebih penting. Dulu ini membandingkan saja tahun antara tahun 90 sampai 95. Dulu kalau ada kelas kalau sudah edukasi sering pengawas itu datang ke sekolah, tapi tidak pernah lihat buku itu. Bisa ada pengawas air apa dulu di sekolah apa pengawas air apa wes semua ada tulis apa apa yang tidak ada diri saya tidak perlu dia ada masalah hebat ya. Dia langsung minta izin kepada sekolah, langsung masuk ke kelas. Dia cuma nongkrong di depan, di belakang, masukin anak itu. Setelah itu masuk lagi ke kantor. Setelah itu setelah selesai pelajaran, dulu panggil. Bapak udah lihat buku guru ketika aksi di depan kelas itu meyakinkan bagus. Dia pasti punya persiapan yang bagus. Persiapan bisa terus bisa datang. Persiapan yang bisa di sini. Kalau persiapan di sini berarti kompetensi yang ada. Kan itu. Jadi nyaris nggak pernah lihat. Kalau gurunya yang berkok baru dia lihat. Masa persiapannya keuangan lupakan nanti nggak dikuasai. Mulai sih Nah, Bapak dan sekalian,
dan itu juga kita membagi kewajiban baik secara rohani, jasmani, maupun kita bukan saja cerdas. selesai pembahasan TDP, belajar masuk lainnya mulai sama dulu. Besok terakhir langsung pergi. Jangan minta izin, Pak, minta apa profesi kita ada scan. Ini. Ada scan. Tapi juga tiru. Nanti dikira dulu ini terendam lagi. Itu kalau kondisi emergensi itu pun dengan orang sudah pasti selanjutnya yakni sambutan dari kepala sekolah pendamping kepada Bu Eni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pembukaan kehidupan saja untuk mempersingkat waktu. Ini masih hawanya Idul Fitri, masih Lebaran. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan saya, salah ucap selama kita bergaul. Kita kan pernah bergaul juga sering bertemu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, percayalah tidak ada yang saya sendiri. Teman-teman sekalian semuanya, saya di sini sebagai pendamping Bapak saya, pendamping kegiatan KKG PAI Agama Islam dari K3S Kota Blitar.
Jadi masing-masing kegiatan KKG itu ada pendampingan seperti itu. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa untuk KKG kali ini insya Allah adalah KKG kota yang terakhir. Karena bentar kau tenang. Yang dioptimalkan adalah KKG gugus seperti itu. Jadi untuk mulai bulan depan, kalau urgent mungkin ada kegiatan yang perlu untuk dikoordinasikan satu kota bisa dilaksanakan satu kota tetap bisa, tapi yang dioptimalkan adalah KKG gugus seperti itu. Lupa Pak Gadi. Yang saya hormati Bapak mau langsung malah. Soalnya tadi kan sudah ikut ke depan. Bapak Jaina selaku pengawas PAI Kota Blitar dan Bu Siti Munawaroh selaku senior guru agama. Insya Allah setelah Bu Siti ini nanti katanya mau purna. Iya. Setelah Bu Siti purna, saya lah seniornya. Kaki ini, saya paling tua Pak Imam, di bawah saya semuanya di bawah saya. Jadi saya kalau panggil teman-teman D, saya kakak saya paling senior di antara guru-guru agama ini. Untuk KKG WAI yang agama Islam, pesertanya banyak satu kota. Nanti satu gugus bisa dilaksanakan karena banyak guru WAI-nya dibanding yang guru nonis. Jadi nanti yang guru nonis itu KKG-nya dilaksanakan satu kota karena nonis tidak sampai 10. Tapi yang agama Islam dilaksanakan per gugus. Harapannya karena kita nanti seperti tahun-tahun yang lalu, kembali lagi dahulunya Pak Jainas, seperti tahun yang lalu, seperti beberapa tahun yang lalu bahwa nanti ada blok seperti itu. Jadi harus mengaktifkan kegiatan gugus. Harapannya benar-benar aktif, bukan karena ada blok seperti itu. Harapan kita ajang silaturahmi ini tetap terjaga meskipun sudah tidak dilaksanakan satu kota. Tetap bisa sekarang masih ada WA, tapi tidak menutup kembali lagi, tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan KKG di kota. Tapi tadi harus ada koordinasi terlebih dahulu seperti itu. Kemarin-kemarin dari teman-teman mapel lain ada yang komplain, yo jenenge kok mengaktifkan KKG. Lah iki wis KKG udah ngel-ngelinya apa to, Nak? Bukan dingel, bukan. Hanya diharapkan untuk berkoordinasi, itu saja. Terus seperti yang didahulukan Pak Jenal tadi bahwa kita kembali seperti tahun yang lalu, seperti beberapa tahun yang lalu, bahwa keterikatan batin antara anak dan guru itu perlu diperdalam. Tapi Pak, ada hal tertentu yang tidak bisa dilakukan seperti tadi yang Pak Jenal dahulu, biar ini lek bocah pipis mulu dicari guru yang sekarang jadi perkara, Pak. Bapak-bapak terutama jangan belakang ya, jadi tidak bisa. Nggak usah dicari. Pak pipis dulu beberapa tahun, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada Pak guru agama sampai purna Pak, alhamdulillah purna. Itu kan karena membenakkan bajunya anak-anak, benak nih bajunya dilebur ini jeruk, bajunya anak perempuan, bajunya itu medel-medel itu gitu. Nah itu dimasukkan sama Pak guru agama, muridnya perempuan. Nah itu sudah diceritakan. Anaknya malu bapaknya, betul bapaknya polisi. Nah jadi ada sangkaan-sangkaan yang karena katanya adalah pelecehan. Nah seperti itu. Jadi terutama bapak-bapak itu harus berhati-hati. Jadi tadi kalau ada siswanya bis kok tak usah dibenarkan, ya nggak usah KKG ini masih merupakan wadah yang paling efektif untuk berdiskusi, untuk sharing
saling bertukar pikiran tadi yang bertukar informasi. Mungkin ada jadi tiap orang itu kompetensinya tidak sama. Mungkin ada sih guru agama yang memang betul-betul lulusan dari pondok, ada yang guru agama yang tidak lulusan pondok tapi kuliah di jurusan agama. Mungkin itu yang lulusan pondok itu mungkin lebih mahir, lebih terampil, bisa menularkan ilmunya, bisa berbagi. Jadi teman-teman tidak usah sungkan kalau memang ada teman-temannya yang merasa aku hal ini kok tentang dalil, tentang apapun itu menulis Arab, harokat itu kok belum jelas, bisa tanya sama temannya yang lebih berpotensi. Itu ajang untuk berdiskusi, sharing dan berbagi ilmu seperti itu. Ada lagi begini Pak, Ustaz kurikulum wae kok ganti wae karep aku mulaku yo begini sepenting dibayar, jangan seperti itu sebagai guru, apalagi ini masih muda harus update. Jadi ada informasi-informasi yang ada kaitannya dengan pembelajaran seperti itu. Selalu semangat. Seperti daulah Pak Jalan tadi, bahwa guru agama itu merupakan toladan bagi warga sekolah lainnya. Kayak ada luhur guru agama, orang dandang sholat duhur ya guru agama, guru kita sholat guru agama menengah yuk. Nah seperti itu. Terus guru agama menengah yuk. Nah Pak guru agama bukan dari pakaiannya saja, misalnya guru agama mesti ketonan. Nah, aku lo nggak nyos nggak ketol juga masalah. Tapi kan biasanya dia dari dari pakaiannya, dari cara berusaha, dari cara berbicara. Terus dia Pak Jalan, guru agama anti misuh. Misuh itu bukan karena bunyinya, bunyi botol, mulai dengan misuh yo. Dosa baca botol ini botol kan ada yang pas kucing musuh ini kucing toh lalu kalau diniati musuh kan juga tidak boleh dari nada dari nada benih kucing terus sih foto-foto lah itu kan juga kayak simuli guru agama aja orang tepat. Nah mau lebih pas ya itu malah lebih pas ya Pak guru agamanya Pak. Jadi sebagai guru agama dapatlah kiranya memberikan suri toladan yang baik bagi teman-teman, bagi warga sekolah. Kedepannya ini ada program dari Bapak Wali Kota bahwa sekolah mengaji. Mau nggak mau dengan semuanya nanti ini setelah anak-anak pulang sekolah ada 1 jam mengaji seperti itu. Programnya kalau kedepannya kita kan punya guru ngaji digaji oleh pokok yang ngaji di madrasah, yang ngajar madrasah itu. Nah itu nanti rencananya ke depan guru ngaji yang di madrasah itu nanti akan ditarik untuk mengajar di sekolah seperti itu. Perkara untuk diluluskan 5 hari kerja, 5 hari sekolah apa tidak, terus penting kita sudah berusaha. Nah itu dalam rangka toto-toto, dalam rangka merayu Pak Wali agar kerso tanda tangan mengeklirkan untuk 5 hari sekolah, 5 hari kerja atau 5 hari sekolah. Jadi nanti persiapan bahwa kita nanti orang enggak nanti jangka panjang ya, nanti sebentar lagi mungkin bulan depan. Nah itu sudah dilaksanakan sekolah mengaji. Jadi program sekolah mengaji itu setelah pulang sekolah jenengan punya tanggungan untuk ngajar anak-anak mengaji kompos selalu bayaran foto untuk mengaji. Nah tinggal nanti bagaimana sekolah panjenengan nanti hitung sama kepala sekolahnya bagaimana menyikapi kalau sekolah kami ada dulu itu sudah kami laksanakan, kami sudah mengadopsi, sudah menggandeng guru madrasah yang ada di Jatimalang untuk kami ajak ngajar ngaji di sekolah. Alhamdulillah, saya gila guru-gurunya itu yang beragama Islam, alhamdulillah itu
semuanya bisa ngaji. Jadi kalau di sekolah saya, sekolah jenengan di sini beragama Islam itu iso ngaji, mungkin jenengan guys. Nah, kalau sekolah saya ada terus saja jangan terus saja orang yang masih jilid monggo. Jadi kami berdayakan semua. Saya pun kalau di sekolah pas saya tidak keluar, saya juga ngajar ngaji. Jadi kabeh rasanya podo. Nanti orang tanggung, nanti saya tekankan ketika pertemuan kepala sekolah. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru agama, semua saat sekolah bertanggung jawab. Jadi biasakan di sekolah apapun programnya, apapun kegiatannya, semua saya ikut mendukung. Seperti itu. Doa sholat duha, sholat duhur, bisa ditanya ke Bu Lulu. Kalau di sekolah saya semua ikut berkecimpung, ikut terjun, bukan hanya guru agama. Meskipun nggak mimpin tahlil, tapi menungguin, mengkondisikan anak-anak seperti itu. Jadi tetap laksanakan kegiatan kita, pembiasaan pagi, para sholat pendek, sholat duha, sholat duhur. Begini Pak, ini di sekolah negeri ini kan meskipun sekolah negeri, meskipun bukan MI, ini program-program kegiatannya itu dibikin ya seolah-olah seperti MI seperti itu Pak. Bukannya karena saya yang cari itu tidak, tapi kalau memang muridnya untuk masuk ke SMP ya alhamdulillah seperti itu. Berarti SD negeri rasa MI seperti itu. Jadi kami seperti itu, ada kebiasaan. Nah, amin seperti itu. Jadi iya, sholat duhur berjamaah. Kalau dulu ketika kami melaksanakan 5 hari sekolah, itu sholat Jumat pun kami yang mengkondisikan, kami antar didampingi oleh bapak gurunya seperti itu. Tapi karena sholat 5 hari itu sudah selesai, sholat Jumat tidak pernah kami kondisikan. Ternyata setelah tidak kami kondisikan, anak-anak itu juga wali muridnya itu ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, banyak yang tidak. Jadi nanti kami juga mohon bantuan dari jenengan dari pihak depan untuk ya dukungannya ke Pak Wali atau pihak-pihak terkait untuk mendukung 5 hari sekolah. Seperti itu sudah kami persiapkan. Kami sudah siap. Jadi sebenarnya benar tidak mengganggu anak-anak, tidak mengurangi jam belajar. Hari Sabtu itu hanya ekstra loh. Sama sekali tidak mengganggu. Sholat duhur malah terkondisikan, ngajinya terkondisikan, sholat Jumatnya pun terkondisikan. Kalau yang dikhawatirkan, loh kok anak-anak sampai sore di sekolah anak-anak tidak ngaji, justru sampai sore di sekolah itu anak-anak ngajinya di sekolah seperti itu. Nanti mohon nanti dukungannya, mohon masukannya seperti itu dari kami guru-guru yang ada di. Jadi kalau bapaknya kan libur Pak hari Sabtu, di dalam libur. Nah jadi anaknya tuh ya ikut libur. Nah kalau ada apa-apa, kalau kami Sabtu masuk, anak ada apa-apa koordinasi sama siapa? Nah, gitu Pak. Jadi biar sama-sama merasakan hari Sabtu istirahat. Hari Sabtu itu untuk mengerjakan emak-emak kita Pak. Bersihkan rumah, setrika. Nah, terus hari Minggu untuk menekuni hobi. Jadi untuk menjaga kewarasan kan, ya loh. Untuk bapak-bapak suka mancing, biar jadi biar menekuni hobi. Katanya kalau untuk menjaga kewarasan seminggu bisa pose-pose, asalkan satu, bukan hobinya bukan belanja. Kalau dengan hobinya belanja, tidak menghilangkan stres tapi malah menambah stres. Sekarang itu ada Shopee Pay itu Pak. Shopee letter lalu. Nah seperti itu, hobinya jadinya seperti itu. Ini tidak bisa. Nah ini loh Pak, ibu-ibu loh aja senyum-senyum itu loh. Kan Shopee Pay, jadi belanja dulu bayar belanja. Teknologi itu apa yang dibahas dalam KKG tadi? Kalau KKG terus terang ini, saya ini mendampingi KKGPA ini paling jorok-jorok Pak. Dari 48 kepala sekolah itu tidak ada satupun yang kerso. Saya sebenarnya mendampingi kelas 2 loh. Mendampingi kelas 2 terus dipaksa untuk ke PAI. Kalau saya di PAI itu alhamdulillah bau-baunya kan bau Mekah. Kalau
berkumpul sama guru agama baunya bau suara. Oh, seperti itu. Kalau saya semangat, jenengan juga harus lebih semangat. Seperti itu. Saya kira tidak panjang lebar yang harus saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat. Semoga apa yang jenengan lakukan menjadi tabungan jenengan tabungan di dunia, juga tabungan di akhirat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas sambutan yang sudah disampaikan. Teman-teman sobat perjuangan, tadi disampaikan bahwa mulai bulan depan kita sudah tidak ada KKG Kota lagi. Jadi sebelum saya tutup, saya minta tolong yang membawa HP YouTube-nya dibuka. Ini untuk pengumuman sengaja HP YouTube-nya dibuka. Sang YouTube-nya buatan dibuka, mungkin masuk HP-nya brodol kabeh. Dibuka YouTube-nya sedaya, satu di searching KKG PAI Kota Blitar. Mesane subscribe-nya 6 ya. Jadi nanya dalam Bu, anggotanya ada 63 yang tanda tangan hadir ini. Oke, lek saged dibuka YouTube di subscribe nggih, kula nggih dereng. Ben boten brodol. Mesane niku Pak Rifan mesti ngotong-ngotong media sing ngangkret mek sama likur ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pun 37. Alhamdulillah. Pak Tony jenenge ngono yang dibuka ben. Oh, pakai ada kelas, Pak. Koyo ro ngono. Pun dibuka ben. Oke, boleh tempat dulu. Sampun sing kagungan Instagram. Nggih wonten. Niki followernya 168 ya Allah. Terus kersane teman-teman media itu tetap semangat walaupun KKG sudah tidak ada. Karena saya merasakan oke, walaupun terbungkus mungkin. Karena saya ketika menjadi tim media itu akunku gak di follow karo wong ngono rasanya harus berkecil hati. Alhamdulillah Pak Rifan itu sangat tetap semangat dan sabar. Terima kasih Pak Rifan untuk KKG. Terima kasih teman-teman. Kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya yakni akan dibahas terkait pengakagian. Sebelumnya saya undur diri apabila dari awal sampai sekarang saya ada kesalahan atau khilafah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkakagian kepada Bapak Hasim kami persilahkan. Monggo di sekejane sawah ini yang alhamdulillah. Benar Mas? Bu, selain jajanan ada lagi nggak nasi? Ada. Aman ini maksudnya? Insya Allah ada ya teman-teman. Pur ngincang dengan Bu. Pur ngincang seperti. Alhamdulillah. Wah, bukan ini.
Moga-moga diceritani kayak mawon. Yang penting hari ini kita dengan luar biasa. Kok gelem-geleme setu dina kedepan kok. Rambut ada ya. Umur gue sampai putus teh. Alhamdulillah. Padahal ini gue sing mas jajan nih dalam betul. Gak ada. Mas mana? Oh, oke, bisa dijelaskan tentang kakak di kota kok nggak ada. Nggak ada itu maksudnya ide. Kalau kemarin kita memang dikumpulkan seluruh kepala sekolah dan ketua KKG di Dinas Pendidikan, dan terkait dikumpulkannya itu yaitu terkait dengan SIK Saroloka, oposisi Saroloka. Kalau menguikat singkatan revitalisasi berarti ya gugus sekolah dasar berkearifan lokal. Revitalisasi gugus sekolah dasar berkearifan lokal. Revitalisasi gugus sekolah dasar berkearifan lokal, disingkat SIK Saroloka. Dengan tahu provokatornya siapa? Ya, gak usah sudah semua sudah tahu kok. SIK Saroloka. Ya, ini karena kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Ketenagaan dan Pendidikan Kota Blitar. Beliau menyampaikan ada beberapa inovasi dari Kota Blitar yang memang ini ditangkap oleh Kementerian Pusat, yaitu terkait dengan ada satu hari di mana guru itu bebas mengajar tapi harus belajar. Ada satu hari dalam satu minggu di mana guru itu tidak mengajar tapi harus belajar. Ada satu hari itu ternyata tidak diagendakan atau tidak ada di wilayah yang lain. Nah, kemudian itu ditangkap oleh Kementerian Pendidikan lewat hari belajar. Hari guru belajar apa itu? Nah, HBG, hari belajar guru. Jadi itu nanti akan menjadi program nasional di mana ada satu hari yang memang kita kosong bukan ngajar maksudnya, tapi kita belajar. Terus terkait dengan itu Bapak Ibu Guru, GPAI bahwa di Kota Blitar untuk mengoptimalkan peran atau kemampuan peningkatan kemampuan kompetensi guru, kalau tingkat kota rasanya lebih terlalu umum atau terlalu mungkin sulit atau terlalu mungkin koordinasi dari ribet. Nah, kemudian dibentuklah untuk tiap-tiap gugus, sehingga kemarin yang di grup KKG ada GWE, jadi koordinator olahraga. Itu saya konfirmasi secara detik datanya kan juga mungkin. Terus nanti ada tiap-tiap gugus itu nanti dioptimalkan, dan nama-nama tiap gugus itu adalah nama danyangan gugus masing-masing berdasarkan nama danyangan. Ada daerah Joko Bangun, itu berarti daerah Putih Bedro, Samudro sini. Oh, jadi terus ada Erdita, Ayo Blitar, Nawale, Joko Kandung, itu berdasarkan danyangan wilayah masing-masing. Ya, bukan itu nanti betul kakak di guru kelas itu ya langsung sampai nawal karena mereka pengambutan untuk guru kelas itu tidak ada koordinasi yang selama ini sifatnya rutin seperti KKG PAI itu kan memang kita sering silaturahmi, kemudian
dan sebagainya. Tapi kakak dia lain kan ya wis dipercaya kan cor barang ini wis seremok dari dipercaya kan nggak ngefek banyak dia wis nggak ada sering silaturahmi. Tapi karena kita kemarin ada yang bertanya untuk kakak yang GPA non muslim itu bagaimana, kan ada gugus itu yang cuma satu atau bahkan ada guru agama non muslimnya, itu apakah juga harus mengaktifkan itu? Ternyata untuk kakak non muslim itu pengecualian. Setelah acara selesai kami juga selang ke Pak Arifin dan juga ngatur langsung Pak Arifin, kami besok hari Sabtu ada KKG kota di Sentul 1, monggo dengan perkenan hadir. Oh ya siap, saya mau nonton YouTube siap, kita resmi. Oke, misalnya disampaikan oleh Pak Billy, terus nggak tahu mungkin karena beliau nervous ketika mau ketemu jenengan. Hari ini beliau WA gradasi. Terus baik untuk engkel, kemarin kan katanya sudah siap. Jadi beliau tadi saya telepon, saya wonten titipan hal yang dapat kami sampaikan ke DPI. Beliau jawab untuk mengembalikan fungsi kelompok kerja guru yang pada ini adalah bengkel profesional guru, maka untuk digantikan benar-benar menentukan sebuah program namanya Siksa Roka. Kalau saya engkel, kemarin kesana voice note aja, nggak sih ya, 2 menit. Wakil keadilan. Dan Bapak Ibu dan agama Islam terutama alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian melalui voice Dinas 38 juga sebuah program yang dinamakan Siksa Roka. Jadi intinya pada penguatan bus sehingga KKG, ISD itu difungsi dan dikembalikan menjadi KKG di tingkat bus. Karena pada intinya KKG itu sifatnya adalah lokal, sektoral. Terutama untuk asosiasi juga kota Bogor, DPI ada AGP, AI, asosiasi guru pendidikan agama Islam kota, itu ketiga kota. Untuk KKG-nya nanti kali ke tingkat gugus kita bentuk, kita restrukturisasi dan kita beri nama sesuai dengan kearifan lokal yang ada di kota kita. Ada gugus Joko Gandul, dari itu yang di gugus 10, gugus 9 dan gugus 10 ada gugus yang Senegoro, dan di gugus 11 itu menjadi gugus Sekban Roto. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Bapak Arifin dan Nikwau. Terus apa ya? Yang disampaikan Bu Eni tadi alhamdulillah sudah mulai rondong-rondong apa yang kita niatkan kemarin itu, yaitu terkait dengan 5 hari kalau ngaji. Yang utama itu ngaji buat 5 harinya. Yang utama ngaji buat 5 harinya Pak Bin. Oh, berarti bisa mau main mano ya sebetulnya. Oh, jangan marah. Menghadapi dia. Oke. Jadi yang utama memang ya dua-duanya utama lah. Nggak diutamakan kedua-duanya saling melelak ini. Jadi sudah ada sambutan positif dari Dinas Pendidikan terkait dengan kita usahakan untuk ngaji di sekolah. Nanti teknisnya seperti apa nanti minimal tetap kita gaungkan, kita suarakan
agar tetap ada respon bisa seperti apa nanti tetap kita gaungkan. Terus kemudian hari ini kenapa kami mengancam jam 10 absen kami foto, kami kirim ke K3S, benar kami kirim ke Pak Wahono dan ke Bu Eni selaku KS pendamping agar kamu memang disinyalir di KKG yang lain itu alasannya kayak surat KKG udah di setengah bolu dibaik tidak sampai di TKP. Ini bener-bener kan kalau sih tak lama mandi mereka ngerti. Itu seperti itu. Padahal sebenarnya saya pengen juga niat hari ini itu sampai pol-polnya jam 11 biar benar punya alasan untuk ulang awal dulu ya. Selain itu Bapak Ibu, hari ini sebelum ada undang-undang siksa lokal, masa kerja, masa jabatan, masa tugas kami sebagai pos KKG itu sebenarnya sudah berakhir pada kemarin Desember 2024. Tapi untuk mengadakan reorganisasi masih belum ada waktu yang pas, waktu yang tepat, sehingga beberapa hari yang lalu waktu kita acara Kementerian Agama itu dibahas. Hari ini kita akan reorganisasi KKG Kota. Dilarang selanjutnya Allah baik oleh siksa lokal tadi, oleh kehanyangan Kota Blitar. Kalau baik nggak diperkirakan untuk berlanjut. Tapi Pak Arifin kemarin ketika saya soal ke beliau juga saya sampaikan, Pak Arifin untuk KKG agama itu kami itu lintas, maksudnya kita itu tidak hanya koordinasinya ke dinas pendidikan, tapi juga Kementerian Agama Kota Blitar, Kanwil Provinsi, kemudian ada namanya koordinasi antar wilayah di Jawa Timur itu ada seperti itu. Mohon kalau memang di Kota Blitar tidak ada KKG tingkat kota, ya dengan nembusi ke Kementerian Agama, kemudian ke Kanwil Provinsi dan hal-hal yang berkaitan dengan KKG PAI. Kan kamu di KKG PAI ini kamu kemarin begitu ada siksa lokal itu langsung komunikasi ke KKG Provinsi, langsung diberi dasar-dasar bahwa ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 kalau salah. Langsung diberi dasarnya itu KKG. Jadi ya bukannya kita tidak terima loh, tidak diberlakukan, tidak. Ya alhamdulillah Bu Munawi pas dia masa jabatan selesai, saya juga nanti akan program pembukaan mungkin. Organisasi sing nemu payu nemu masamu. Jadi ya seperti itu. Kami sudah mungkin Pak nanti untuk yang KKG agama nanti statusnya seperti yang KKG nomor sebut tadi, atau mungkin ada solusi yang lain. Tapi beliau menyampaikan setiap masalah pasti ada solusinya. Gurgajai nanti kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah atau justru menimbulkan masalah. Ya masalah itu. Itu. Monggo Pak. Terima kasih. Misalkan ini, kita kan berada di bawah dua naungan lembaga, dan dua lembaga ini juga sama-sama kuat dan sama-sama ada landasan hukumnya. Yang kedua, kegiatan agama PAI KKG itu berbeda dengan KKG kelas. Yang mana kalau KKG kelas itu ya materinya sudah matang itu, yang diajarkan yaitu, dan tidak ada kegiatan di luar atau tambahan di luar yang berbeda dengan KKG PAI atau mapel yang lain atau olahraga. Terkhusus untuk PAI itu ada karakteristik yang khas yang berbeda dengan KKG yang lain, KKG kelas maupun
mengapel yang lain. Kenapa? Karena yang pertama itu tadi ada satu kegiatan yang tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa diubah. Misalkan gini, kalau ada himbauan dari pusat kemudian diturunkan ke provinsi, kemudian diturunkan ke kabupaten kota, maka ada tanggung jawab dari satu organisasi yang mewadahi semua warga guru yang ada di situ. Nah, kalau misalkan KKG kabupaten kota ini dihapus, maka siapa yang bertanggung jawab di level kabupaten kota ini? Kemudian adanya KKG kabupaten kota itu juga ada satu standar yang bisa membersamai semuanya. Maka kegiatan keagamaan yang ketika itu menjadi rutinitas tahunan atau PHBI itu nanti bisa terkoordinir dengan baik manakala ada pengurus yang terpusat. Kalau tidak ada itu, maka masing-masing karena merasa punya menjadi wilayah, menjadi ketua di masing-masing wilayahnya, satu setuju satu enggak, atau satu jalan satu kurang jalan, itu nanti juga akan berpengaruh. Nah, maka dari itu hemat kami itu rasanya kok masih sangat penting KKGPAI kota level kota ini terus diadakan. Alasan yang kedua adalah karena orang tua kita juga di Kemenak juga, jadi tidak bisa serta-merta dari dinas dengan hanya yang saya dengar itu untuk revitalisasi saja, kemudian menghapus kegiatan ini yang memiliki urgensi yang luar biasa. Jadi setiap 1 bulan ada info terbaru yang kita bisa sama-sama mendengarkan, yang kita sama-sama bisa belajar bersama, yang itu nanti akan bisa saling menutupi kekurangan kita satu sama lain. Nah, kalau itu terjadi di level gugus, nah itu nanti akan dikhawatirkan, ya, itu nanti kegiatan keagamaan atau kompetensi kita nanti bisa naik turun, levelnya bisa beda, jadi tidak bisa seiring. Yang tidak kalah penting juga kebersamaan. Kalau itu nanti bisa dihapus, kemudian kapan kita bisa berkumpul kalau tidak momentum seperti ini? Nah, mungkin itu pertimbangannya. Yang pertimbangan selanjutnya mungkin begini Pak, KKG ini tetap berjalan, tapi status untuk gugus itu hanya koordinasi saja. Untuk kepengurusan tetap kota, tetapi untuk koordinasi kita bisa melaksanakan setiap gugusnya. Jadi tidak membunuh salah satu atau tidak membunuh salah satu yang lain. Jadi KKGPAI kota tetap ada, tetapi juga mengadakan KKG gugus untuk koordinasi saja, sharing ilmu saja. Mungkin itu dari saya. Juga kita akan berpikir lagi, kalau ada surat dari Kemenak misalkan untuk mengadakan kegiatan di level kota, nah tanda tangan yang di situ itu nanti turun ke siapa? Kalau kita mengadakan kegiatan serupa, nanti bagaimana tanda tangannya? Apakah 9 tanda tangan itu tanda tangan semua? Ini juga ada masuk akal. Mungkin ini teman-teman dari kami. Nah, gitu. Itu baru sih. Jadi ya, karena memang kalau tidak manfaatnya banyak sekali Pak. Nah, mungkin beliau yang menggagas ini itu kurang jeli melihat apa yang terjadi di bawah, sehingga ketika membuat keputusan itu menutup mata tanpa meminta pertimbangan
tanpa melihat urgensitas. Nah itu tadi di KKG provinsi itu juga ada landasan hukum yang mengikat dan jelas ketika ada dan dibentuk struktur kepengurusan tingkat kabupaten dan kota. Jangan ngopi ya. Iya, mungkin bisa lah. Atau mungkin karena kita juga anaknya kota, ya kita tetap mengadakan KKG kota level kota kabupaten, tapi tanda tangannya dasar hukumnya Kemenang juga. Oke. Iya, terima kasih Pak Razik. Ada yang menambahkan sebelum kita tanggali bersama? Nanti kita akhiri dengan laporan dari bendahara ini. Yang betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika itu ada program dari kota, biasanya memang setiap perhimpunan punya versi kegiatan yang berbeda. Tapi dulu memang KKG itu memang ada KKG gugus, tetapi KKG kecamatan kota tetap ada kegiatan, jadi tidak dihapus. KKG gugus berjalan, tapi KKG kota tetap ada. Dulu seperti itu. Kalau kembali ke dulu, karena dulu memang sejak saya masuk di Kota Blitar ini sudah KKG gugus itu sudah aktif. Namanya ada SD inti, ya satu gugus itu mesti ada SD inti yang dipakai sebagai tempat untuk pusat kegiatan seperti itu. Mungkin kalau saya melihat membaca dari peraturan itu, karena ada lonceng dana dari Bosda, Bosda itu punya program yang masuk ke KKG kita. Jadi mendanai KKG kita yang fokusnya pada KKG gugus. Jadi KKG gugus itu didanai oleh Pemkot atau Bosda. Bosda selama ini kan berupa barang. Nah ini untuk mendanai salah satunya adalah KKG gugus tadi. Nah kalau KKG kota itu dananya akan mandiri. Jadi kita mencari dana sendiri, kita manfaatkan sendiri. Nah kita buat kegiatan yang bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi anak-anak. Jadi seperti itu. Itu sudah lama. Mungkin masih dipikir-pikir dengan Pak Hasim, dari usulan Pak Hasim itu juga mungkin para pemimpin juga masih berpikir-pikir tentang itu, karena kita khusus agama Islam itu KKG-nya kan sampai KKG Jawa Timur terfokus, dan ada ADART-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga KKG provinsi, KKG kota itu ada. Hanya kita tidak sampaikan begitu. Ada aturannya, sehingga menurut saya tetap dibentuk pengurus KKG kota. Sewaktu-waktu kita ada kegiatan yang sifatnya terfokus atau terpusat, itu kita tetap punya dana, ya tetap istilahnya bisa dilaksanakan tanpa harus mendadak bentuk panitia untuk itu gitu. Nah itu malah nanti membuang-buang waktu kita. Jadi walaupun oleh dinas pendidikan dinyatakan KKG kota tidak ada, tetapi kita tetap komitmen karena kita punya atasan dua tadi. Jadi kita punya dinas pendidikan dan punya kemenang. Jadi sewaktu kita ada kegiatan yang sifatnya terpusat seluruh kota, kita tetap punya pengurus yang bekerja seperti itu. Dana juga tetap siap ada.
Jadi seperti itu. Ya, dananya kita mandiri. Nah, kalau sejak dulu itu dana itu kan dari kita untuk kita kan begitu. Jadi iuran bagi yang sertifikasi itu mulai tahun berapa tahun 90 ya, saya lahir. Itu setiap BPAI itu iuran yang bersertifikasi itu yang mendapatkan TPP itu iuran per bulan itu 50.000. Jadi yang non PNS itu separuh dari itu sudah lama, dan alhamdulillah karena ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya bisa kita cari dana sehingga tanpa harus menarik panjenengan, jadi seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Berhenti itu saya sudah ada di Karangsari, itu berhenti iuran TPP. Nah, bahkan masih iuran sudah di Bendol saya. Jadi TPP masih iuran 50.000 per bulan, seperti itu. Ini sehingga nanti kita hari ini tetap reorganisasi dan tetap punya pengurus dan tetap punya fokus dana, sehingga kita sewaktu ada kegiatan, karena kegiatan kita beda memang dengan kegiatan guru lain. Kita punya kegiatan yang sifatnya dunia akhirat, tanggung jawab dunia akhirat, yang dibiasakan tidak hanya muridnya, yang gurunya harus dibiasakan khotbah Quran kan, atau ngaji bersama, itu tetap kita harus ada kegiatan seperti itu, walaupun misalnya intensitasnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, misalnya selama masih ada gugus-gugus yang aktif nih, ya untuk mendidik 2 bulan sekali gitu tetap ada, dan itu undang kemenang dan dinas pendidikan gitu, karena ini program kemenangan begitu. Jadi kemenang bingung lah bina dewi, tidak kita punya pengurus dari itu. Ini masukan saya, dan hari ini mungkin saya ikut terapi yang terakhir. Mohon maaf, sudah selama saya di sini ada kekurangan, banyak kesalahan karena dia orang tua gaptek kadang, tapi gapteknya masih bisa mengerjakan siaga sendiri tanpa harus ada operator. Jadi itu, dan mohon untuk siaga ini saya mengingatkan banyak, jangan sampai Mbak Nita berkoar-koar di grup ya, karena siaga itu nasib kita itu udah 2 bapak, sehingga harus loyal terhadap 2 bapak itu ke Kemenak juga, karena nasib kita juga di Kemenak juga di dinas, sehingga dua-duanya harus kita utamakan. Jadi seperti itu, siaganya dikontrol secara rutin, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti bisa atau bisa dinonaktifkan, itu malah nanti kita bingung seperti itu. Jadi kita punya tempat siaga dan holding, itu dua-duanya kita kontrol karena itu nasib kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seterusnya lagi DKI kota tetap jaya dan tetap tetap konsisten terhadap tugas-tugas kita, dan itu rencana yang bulan Mei itu ada bulan Mei ada manasik haji, karena di materi kita kelas 5 itu ada materi haji yang harus dipraktekkan, itu harus kita dukung, dan itu kita juga bisa, insya Allah bisa mencarikan dana kalau memangnya nggak boleh tarik menarik ya, seperti itu, baik bisa dari amal Jumat atau dari yang lain. Jadi kalau bisa ya kita ikutkan SD, masuk TK, enek manasik, SMP enek manasik, SD kecepet.
tidak ada manasik betul-betul. Jika memang ada koordinasi dengan SMP, kerjasama dengan SMP, kita ikut aja dan dana bisa kita cari bersama-sama solusinya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosi, terima kasih Bu dan Siti Onawaro. Terus apa? Oh sudah. Oke. Buat kita Bu. Oke. Monggo yang kotak besar masukkan. Gak apa-apa. Teman-teman biasa berkonsentrasi. Biar sarapan dulu teman-teman. Tapi mohon tidak meninggalkan tempat karena ada hal yang sangat penting. Monggo. Para Juladi paling pasugatan dumateng. Berikan dalam dulu. Berarti ngatur ya. Yang gugus itu ya tetap kita karena instruksi dari dinas. Untuk yang kota tetap ada pengurusnya. Terus pengurusnya nanti siapa hari ini kita pilih karena ini sudah waktunya reorganisasi untuk pemilihan dan sebagainya. Ini sekaligus kecamatan juga ya. Hari ini untuk quorum kira-kira mau tadi. Suarui, yang memenuhi berarti kan nanti yang tidak hadir berarti ya mohon maaf, yang hadir di sini sebagai perwakilan dari yang tidak hadir. Terus kalau mungkin dari jenengan ada yang plan dengan Pak Alibi atau punya plan dengan dinas pendidikan, monggo ini tidak dirahasiakan. Maksudnya kita punya gerakan seperti ini sana atau dinas pendidikan Pak Alibi tahu ini lulusan sudah dirahasiakan. Itu menunjukkan bahwa kita punya semangat agar kegiatan KKBWI itu tetap berjalan. Dan terus nyawa bener? Nyawa. Kalau mau berikan nabi wa ala waktunya dan benar nyawa. Belum siapnya ya Bu? Belum siapnya makan siang? Oh masih ada Mas. Pak Direktur. Oh, belum enggak. Benar, gua betul. Pak Billy, benar.